Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmana Putra dengan nomor NPM 19481001P. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pada pertemuan yang pertama, yaitu tentang prinsip-prinsip manajemen resiko. Apa sih resiko itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pendapat ahli mengenai pengertian resiko. Yang pertama, menurut Otoritas Jasa Keuangan, resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya sesuatu peristiwa tertentu. Setelah itu ada basis, risks are uncertainties resulting in adverse variations of probability or in losses, di mana resiko adalah ketidakpastian yang mengakibatkan variasi probabilitas atau kerugian yang merugikan. Kemudian ada Galati 2003, risk is the probability and magnitude of a loss. Disaster or other uncertain event. Resiko adalah kemungkinan dan besarnya kerugian, bencana atau kejadian lain yang tidak diinginkan. Menurut Vaughan, pada tahun 1978 dalam Darmawi, resiko adalah kesempatan kerugian, resiko adalah kemungkinan kerugian, resiko adalah ketidakpastian, resiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Resiko adalah probabilitas, suatu hasil berbeda dari yang diharapkan. Prinsip manajemen resiko. Yang pertama adalah resiko ada di mana-mana. Kedua, resiko adalah ancaman dan peluang. Ketiga, resiko adalah kombinasi dari bahaya dan peluang. Keempat, resiko diciptakan berbeda-beda. Kelima, resiko dapat diukur. Keenam, resiko. Kunci manajemen resiko adalah dapat dihindari, diambil, dan dieksplorasi. Ketujuh, payout of better risk management is higher value. Delapan, part of everyone's job. 9, successful risk-taking organization do not get there by accident. Risiko imbal hasil. Pandangan lama menyatakan semakin tinggi risiko, semakin tinggi tingkat keuntungan. Pada pandangan baru, risiko harus dikelola. Risiko dan ketidakpastian. Ketidakpastian menurut Rustam mengacu pada pengertian risiko yang tidak diperkirakan, sedangkan risiko mengacu pada risiko bisa diperkirakan. Subjek risiko sendiri memiliki ukuran kuantitas, diketahui tingkat probabilitasnya, kejadiannya, dan ada data pendukung mengenai kemungkinan kejadiannya. Itu ada prinsip-prinsip identifikasi risiko. Yang pertama ada pemahaman tentang adanya risiko. Yang kedua, pengetahuan sifat-sifat risiko atau frekuensi. Ketiga, dampak risiko terhadap kelangsungan usaha atau tingkat kegawatan risiko dan menentukan prioritas risiko tersebut. Ada manfaat daftar kerugian potensial. Pertama, mengingatkan manajer risiko mengenai kerugian yang dapat menimpa bisnisnya. Kedua, sebagai dasar penentuan teknik penanggulangan risiko. Ketiga, sebagai bahan perbandingan dalam evaluasi program penanggulangan risiko yang telah dilakukan selama ini. Apa aja sih sumber-sumber risiko? Pertama, dari lingkungan fisik, yaitu bangunan yang dimakan usia sehingga menjadi rapuh, sungai yang bisa menyebabkan banjir, gempa bumi, badai, topan. Kedua, dari lingkungan sosial, di mana kerusuhan sosial, demonstrasi, konflik dengan masyarakat lokal, pemogokan pegawai, pencurian, dan perampokan. Ketiga, ada lingkungan politik, perubahan perundangan, perubahan peraturan, konflik antar negara yang menyebabkan boikot produk. Yang keempat, ada lingkungan legal, gugatan karena gagal mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku. Kelima, ada lingkungan operasional, seperti kecelakaan kerja, kerusakan mesin, kegagalan mesin komputer, serta serangan virus terhadap komputer. Yang terakhir ada lingkungan ekonomi, keluasan ekonomi, inflasi yang tidak terkendali. Setelah itu ada 6 tipe resiko yang penting. Pertama, ada resiko komoditas, yaitu harga komoditas yang jatuh pada hal perusahaan pemegang komoditas tersebut.
Kedua ada risiko cuaca yang tidak menguntungkan sehingga mengacaukan panen dan kemudian menurunkan volume pertanian yang dikirimkan oleh perusahaan. Ketiga ada risiko counterplay. Counterplay, perusahaan gagal memenuhi kontraknya terhadap perusahaan. Keempat ada risiko lingkungan. Perusahaan menghadapi tuntutan hukum karena perusahaan dituduh merusak lingkungan. Kelima ada risiko persediaan yang dipegang mengalami kerusakan. Keenam risiko kredit. Counterplay, gagal bayar kepada perusahaan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.